Bayangkan, sebuah tempat di mana manusia percaya mereka bisa menyentuh dunia lain. Tempat di mana tanah ini dianggap sebagai perbatasan antara yang hidup dan yang mati, antara dunia nyata dan dunia kegelapan. Ini adalah cerita tentang gerbang neraka, situs-situs yang dikatakan menghubungkan dunia kita dengan dimensi yang lebih gelap. Apakah itu mitos? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar legenda kuno? Dari gunung berapi yang menggelegar di Turkmenistan, hingga situs religius kuno di Yunani, berbagai tempat di dunia dipercaya sebagai pintu masuk ke dunia bawah, atau yang lebih dikenal sebagai gerbang neraka. Dalam video ini, kita akan mengunjungi beberapa situs yang paling terkenal dan mengungkap sejarah, mitos, dan cerita horor yang melingkupinya. Dimulai di tengah-tengah gurun Karakum di Turkmenistan, sebuah lubang besar yang menyala-nyala sejak tahun 1971 telah menarik perhatian dunia. Lubang gas ini terbakar terus-menerus, menyala dengan suhu tinggi yang membuatnya dijuluki gerbang neraka. Awalnya, ini hanyalah hasil dari pengeboran gas yang gagal, tapi hingga kini, apinya belum padam. Banyak yang percaya ini bukan hanya fenomena geologi biasa, melainkan tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia bawah. Adalah kawah gas Darvaza, sebuah ladang gas alam yang terletak di Derweze, Turkmenistan, yang runtuh dan menjadi lubang besar, sekaligus membuatnya menjadi kawah gas alam. Para ahli geologi membakarnya untuk mencegah penyebaran gas metana, hal yang kemudian membuatnya terus menyala sejak tahun 1971. Diameter kawahnya mencapai 69 meter sedangkan kedalamannya mencapai 30 meter. Menurut ahli geologi Turkmen Anatoly Bushmakin, kawah gas Darvaza awalnya diidentifikasi oleh para insinyur Uni Soviet pada tahun 1971 sebagai wilayah yang dianggap sebagai ladang minyak yang substansial. Para insinyur menyiapkan alat pengeboran dan operasi untuk mengetahui jumlah minyak yang tersedia di lokasi ini. Tidak lama setelah survei pendahuluan menemukan sebuah kantong gas alam, tanah di bawah alat pengeboran dan kamp ambruk dan menjadi lubang besar yang lebar dan dalam. Di Hierapolis, Turki, terdapat sebuah tempat yang dikenal sebagai Ploutonion, situs religius yang didedikasikan untuk Pluto, dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Disinilah, gas beracun alami yang berasal dari bawah tanah, membuat tempat ini tampak sebagai pintu gerbang ke dunia bawah. Hewan-hewan yang terlalu dekat dengan area tersebut sering ditemukan mati akibat keracunan. Pendeta kuno percaya bahwa tempat ini adalah jalur langsung menuju neraka, di mana hanya orang-orang suci yang bisa melewatinya dengan selamat. Meskipun usia pasti situs ini masih belum diketahui, namun kota Hierapolis yang berada di dekatnya, diketahui didirikan sekitar tahun 190 sebelum Masehi oleh Raja Pergamon, Eumenes II. Situs ini dibangun di atas sebuah gua yang mengeluarkan gas beracun, sehingga digunakan sebagai jalur ritual menuju dunia bawah. Pengorbanan hewan secara ritual adalah hal yang umum di situs ini. Hewan-hewan akan dilemparkan ke dalam gua, dan kemudian ditarik kembali dengan tali yang telah diikatkan pada mereka. Para arkeolog mencatat bahwa asap yang dikeluarkan dari gua tersebut masih memiliki sifat mematikan, karena mereka merekam burung-burung yang terbang melewati gua, tertarik oleh udara hangat, mati lemas setelah menghirup gas beracun tersebut. Ploutonion dijelaskan oleh beberapa penulis kuno termasuk Strabo, Cassius Dio, dan Damaskius. Tempat ini adalah sebuah gua kecil yang hanya cukup untuk satu orang masuk melalui pintu pagar, di mana terdapat tangga yang turun ke bawah, dan dari situ keluar gas karbon dioksida yang mematikan akibat aktivitas geologi bawah tanah. Di belakang ruang beratap seluas 3 meter persegi terdapat celah dalam di batuan, tempat air panas mengalir dengan cepat, melepaskan gas berbau tajam. Karena gas ini mematikan, orang-orang percaya bahwa gas tersebut dikirim oleh Pluto, dewa dunia bawah. Berpindah ke Asia, kita menemukan Gunung Osore di Jepang, tempat yang dianggap sebagai gerbang menuju dunia orang mati. Gunung ini dikelilingi oleh pemandangan suram yang dipenuhi belerang, danau beracun, dan aliran lava kuno. Bagi masyarakat Jepang, ini adalah tempat di mana roh orang mati berkumpul sebelum berangkat menuju akhirat. Setiap tahun, sebuah festival diadakan di sini untuk berkomunikasi dengan roh orang mati melalui medium yang disebut Itako. Gunung Osore adalah tempat suci yang terletak di semenanjung Shimokita. Gunung ini dianggap sebagai salah satu dari 3 tempat paling suci di Jepang, bersama dengan Koyasan dan Hiizan. Gunung Osore ditemukan lebih dari 1000 tahun yang lalu oleh seorang pendeta Buddha yang tengah mencari gunung suci yang menyerupai dunia Buddha. Saat ini, gunung ini menjadi lokasi kuil Bodaiji. Gunung Osore, atau Osorezan, diterjemahkan sebagai gunung ketakutan, sebagian berasal dari bentang alam gunung yang luar biasa. Daerah ini kaya akan aktivitas vulkanik, dan bau belerang yang kuat memenuhi udara.
Tanahnya berwarna abu-abu dan tandus serta ditandai oleh lubang-lubang yang mengeluarkan uap, gelembung, dan semburan air panas. Danau Usori, yang terletak di sebelah kuil, berwarna biru dengan berbagai corak karena kandungan belerangnya yang tinggi. Di utara Eropa, Gunung Hekla di Islandia telah lama dianggap sebagai pintu masuk ke neraka oleh orang Eropa abad pertengahan. Letusannya yang ganas dan mendadak, sering dikaitkan dengan cerita bahwa Hekla adalah tempat tinggal setan dan roh-roh jahat. Bahkan hingga kini, beberapa mitos lokal menyebutkan bahwa para penyihir dan iblis terbang ke gunung ini untuk melakukan pertemuan rahasia. Hekla adalah sebuah gunung berapi kerucut yang terletak di bagian selatan Islandia dengan ketinggian 1491 meter. Gunung ini adalah salah satu dari gunung berapi paling aktif di Islandia, dengan lebih dari 20 letusan telah terjadi di dalam dan di sekitar gunung berapi sejak 874 Masehi. Selama abad pertengahan, orang Eropa menyebut gunung berapi ini sebagai gerbang menuju neraka. Di Flati Buku Annal, sebuah manuskrip Islandia abad pertengahan, tercatat bahwa selama erupsi tahun 1341, orang-orang melihat burung berukuran besar dan kecil terbang di atas gunung berapi yang dianggap sebagai arwah. Keyakinan bahwa Hekla adalah pintu gerbang ke neraka bertahan sampai abad ke-19. Masih terdapat sebuah legenda bahwa penyihir berkumpul di Hekla saat Paskah. Di Italia, terdapat Danau Avernus, yang dalam mitologi Romawi dikenal sebagai pintu gerbang menuju dunia bawah. Dikelilingi oleh reruntuhan kuno dan kuil yang didedikasikan untuk dewa-dewa dunia bawah, tempat ini dipercaya sebagai jalur menuju neraka. Konon, burung-burung yang terbang di atas danau ini akan mati karena asap beracun yang muncul dari perut bumi. Danau Avernus terletak dekat dengan pantai Mediterania, dengan kedalaman mencapai 213 kaki. Nama danau ini berasal dari bahasa Yunani, Aornos, yang artinya tanpa burung, sebab adanya kepercayaan bahwa danau ini menjauhkan semua burung karena gas beracun yang menguap dan naik dari danau. Danau Avernus menjadi salah satu tempat di dunia yang diyakini sebagai gerbang menuju neraka. Berbagai alasan meliputi anggapan itu seperti warna danau yang begitu gelap, banyaknya gua di dalam danau, hingga gas beracun dari danau. Teori gerbang menuju neraka ini juga timbul dari mitologi Yunani dan Romawi, yang menganggap Avernus sebagai pintu masuk ke dunia bawah, di mana dewa Hades yang dikenal sebagai dewa orang mati berada. Danau ini pernah menjadi tempat yang sangat sakral untuk ritual pemujaan, di mana banyak orang percaya, berdoa, membuat pengorbanan dan persembahan kepada para dewa. Namun di zaman modern ini, kehidupan telah berlimpah di Danau Avernus. Apakah gerbang neraka ini benar-benar ada? Ataukah mereka hanya kisah-kisah yang diciptakan untuk menjelaskan fenomena alam yang belum dipahami oleh manusia kuno? Satu hal yang pasti, tempat-tempat ini terus menarik perhatian dan rasa takut banyak orang, memaksa kita untuk berpikir lebih jauh tentang batas antara dunia yang kita kenal dan dunia yang mungkin tersembunyi di luar sana. Jadi, beranikah Anda mengunjungi salah satu dari gerbang neraka ini? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya tentang misteri dunia dan sejarah yang tersembunyi. Sampai jumpa di video selanjutnya.